Dengan mengangkat tema sinergitas Kementerian Lembaga NKRI melalui pemberdayaan pasar rakyat seluruh Indonesia, Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia menggelar musyawarah nasional pada Kamis 26 September di Grand Candi, Hotel Semarang. Hadir dalam Munas Aparsi ini Ketua Umum Aparsi Suhendro, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Moga Simatupang, Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Dirjen Kemendak Republik Indonesia Sugi Atmanto, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Republik Indonesia Bagus Rahmat, dan co-founders dan co-CEO PT Mitra Kasih Perkasa, serta anggota Aparsi seluruh Indonesia. Lewat Munas ini, Ketua Umum Aparsi Suhendro mengajak agar pemerintah daerah bersama dengan Aparsi melakukan revitalisasi pasar secara menyeluruh. Salah satunya dengan membangun atau revitalisasi pasar menjadi pasar wisata yang lebih kental dengan kearifan lokal yang justru mendatangkan daya tarik wisata bagi masyarakat. Satu hal yang paling penting juga, kemarin dengan teman-teman Aparsi kita mengevaluasi dengan tim daripada akademisi bahwa ternyata Pak, izin membangun pasar itu akan lebih baik dan akan menjadi tujuan masyarakat adalah menjadi pasar wisata Pak. Seperti yang disampaikan Pak Dirjen, itu sudah betul. Jadi membangun pasar wisata tetapi dengan satu metode kearifan lokal. Jadi kalau membangun pasar itu tidak perlu harus seragam dan lainnya, tapi kearifan lokalnya. Sebagai contoh pasar gede tidak dibangun sampai 3-4 lantai gitu. Kondisi yang ada pasar gede di Solo bersih, aman, nyaman, toiletnya juga bagus, wangi, tetapi di situ menjadi tempat wisata kuliner. Dan seperti disampaikan Pak Dirjen benar sekali bahwa di situ dulu pernah ada jazz Pak, jazz masuk pasar gitu. Jadi ada alat musik dan segala macam. Jadi ini yang nanti akan kami eksplor terus. Kemudian juga gagasan-gagasan ini di dalam Munas akan Aparsi rangkum dan akan kami sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sehingga nanti program ke depan ini akan bisa jalan dan bisa terutama pasarnya dibangun menjadi makin ramai, kesejahteraan pedagang juga makin meningkat dan masyarakat semua bisa sejahtera. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Moga Simatupang mengharapkan peran aktif para pedagang pasar dalam Aparsi ini bisa mendorong kestabilan harga barang sembako. Jadi kita harapkan Aparsi bisa melakukan hal itu karena kan keanggotaan Aparsi selain dengan pedagang, tapi juga ada akademisi dan juga ada dinas ya, pengelola pasar dinas-dinas. Peran kemudian perdagangan ke depan terhadap pasar rakyat, kita ada beberapa program yang diantaranya kerjasama dengan asosiasi pedagang melalui sistem elektronik, bagaimana para pedagang di pasar rakyat ini bisa go digital sehingga yang selama ini pedagang pasar rakyat melihat perdagangan online sebagai kompetitor, kita berharap para pedagang di pasar rakyat melihat penjualan online sebagai partner. Langkah digitalisasi yang kini sedang dirintis oleh Aparsi yakni dengan meningkatkan manajemen pasar melalui penerapan sistem e-retribusi dan e-commerce. Dengan elektronik retribusi ini akan mendorong para pedagang pasar lebih maju dan berkembang. Retribusi ini sendiri didukung secara penuh oleh PT Mitra Kasih Perkasa sebagai penyedia layanannya, di mana dalam retribusi ini para pengelola pasar bisa melakukan pengumpulan retribusi pedagang harian dengan sistem digital sehingga akan lebih mudah, tertata, dan transparan. Kita membantu setiap pengelola pasar untuk memiliki sistem billing, manajemen sistem di retribusi pedagangnya. Jadi kami membantu monitoring dan memfasilitasi pembayaran dari setiap retribusi pedagang yang ada di pasar yang selama ini manual, sekarang menjadi digital dan itu sudah bisa termonitor secara real time di dashboard. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kontribusi MKP untuk Aparsi sendiri sebagai asosiasi adalah kita membuat aplikasi digital bagi para pedagang pasar dan pengelola pasar, di mana di dalamnya juga kita terintegrasi dengan perbankan.
Tak hanya digitalisasi saja, salah satu ide kreatif yang bisa diterapkan di pasar rakyat adalah dengan menggelar program sekolah pasar yang menghadirkan tenaga ahli yang bisa membantu para pedagang pasar untuk lebih go online. Banyak yang bisa dilakukan, kreativitas dari para pengelola itu bagaimana mendatangkan kembali pedagang, bagaimana menghidupkan kembali pasar. Tentunya juga kami dari Kementerian Perdagangan sering melakukan pembinaan pada mereka. Kita melakukan sekolah pasar. Sekolah pasar itu tidak hanya untuk para pengelola pasar, tapi untuk para pedagang juga. Jadi pengelola pasar bisa lebih profesional, bagaimana pemanfaatan pasar, lebih meningkatkan lagi nanti omset yang mereka dapat gitu kan untuk para pedagang, begitu juga dan pembeli. Sekarang kan banyak kreativitas yang muncul. Dalam Musyawarah Nasional Aparsi ini juga diresmikan pembentukan Koperasi Nusantara bersama Aparsi atau Kopnusa yang merupakan koperasi pasar berbasis digital. Kopnusa ini nantinya akan menjadi wadah bagi pengelola dan 1.000 pedagang pasar untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara berjualan produk digital seperti pulsa, PDAM, top up prepaid card, dan lainnya. Jadi Kopnusa ini berdiri sebagai landasan unit usaha. Unit usaha ini akan banyak sekali unit usaha yang dilakukan. Yang pertama buat para pedagang kita. Jadi para pedagang kita nantinya akan bisa mendapatkan harga barang-barang pokok penting yang disuplai oleh Kopnusa dengan harga yang lebih bagus, lebih murah. Karena kami sedang meminta kepada Kementerian Perdagangan juga pemerintah pusat supaya kita diberikan kuota dan kita diberikan jalur distribusi yang lebih pendek sehingga kita bisa langsung dengan produsen, misalkan minyak goreng dapat harga yang lebih baik, lebih efisien, kemudian nanti kita salurkan para pedagang kepada masyarakat. Lewat Munas yang dihadiri seluruh anggota dan stakeholder Aparsi se-Indonesia, Aparsi mengharapkan dapat menjadi mitra pemerintah. Keberadaan Aparsi menjadi mitra untuk mewujudkan pasar berintegritas dan berdaya saing. Munas diharapkan memberikan rekomendasi yang membangun, yang didukung pedagang dan tenaga yang kompeten. Restu Indah melaporkan.